Pada minggu-minggu sebelumnya, Anda telah belajar untuk membuat filter, Anda membuat banyak filter IIR. Nah, kebanyakan kita buat menggunakan MATLAB atau menggunakan Octave. Jadi Anda menggunakan perintah seperti ini misalnya. Ya, Anda menggunakan perintah seperti ini, enter, Anda dapat B dan A, Anda bisa tulis persamaannya, jadilah filter. Nah, pada minggu-minggu ini dan minggu ke depan saya akan menjelaskan bagaimana caranya kita secara manual menghitung koefisien-koefisien dari filter ini. Kalau Anda menggunakan software pasti semuanya beres. Tapi Anda harus tahu sedikitnya cara untuk menghitung koefisien yang ada. Nah, ada banyak metode yang akan saya ajarkan di sini. Ada setidaknya 3. Jadi pertama pole zero placement, yang kedua adalah metode transformasi bilinear dan impuls invarian. Kita akan mulai dengan metode pole zero placement. Jadi metode pole zero placement ini metode yang sangat sederhana. Jadi pada metode pole zero placement ini kita punya, Anda masih ingat bidang Z, ada lingkaran jari-jari satu. Maka caranya ini bagian real, ini bagian imajiner. Maka caranya kita tempatkan pole dan zero. Misalnya saya tempatkan pole di situ, saya tempatkan zero di sini atau zero di sini. Setelah saya menempatkan pole dan zero, maka dari posisi pole dan zero itu saya akan bisa menulis persamaan HZ-nya. Sama dengan berapa bagi berapa, ini tempatnya zero di atas, yang tempatnya pole ada di bawah. Dengan demikian kita bisa dapat filter kita. Ini metode desain yang sangat sederhana dan paling sederhana, tapi keakuratannya rendah. Keakuratan rendah tapi bisa dengan cepat kita desain. Dan saya akan mulai dari metode ini karena ini akan memberikan kita pemahaman tentang banyak hal terkait plot, pole, dan zero. Jadi video pertama ini akan mulai dengan menjelaskan bagaimana memahami pole zero plot. Oke, tentunya Anda masih mengingat gambar ini ketika kita belajar kestabilan sistem. Kita punya filter, kita bisa plot pole dan zero untuk menentukan apakah filter kita ini stabil atau tidak. Nah, saya akan mencoba untuk menggambar satu filter lagi. Ini saya punya filter di sini. Dan dari filter ini, saya coba gambar pole dan zero-nya. Zero-nya ada di, Anda lihat supaya penyebutnya jadi, pembilangnya jadi 0, maka ada di 1 dan ada kuadrat, berarti ada 2 kali. Maka kita punya zero di sini, ada 2 buah zero di sini. Kemudian pole-nya yang menyebabkan penyebutnya sama dengan 0, berarti ini 0,5 minus 0,5J ada di sini, dan ini 0,5 tambah 0,5J. Jadi ini pole dan zero daripada filter ini. Dari sini kita tahu bahwa filternya stabil, karena semua pole-nya ada di dalam lingkaran jari-jari satu. Tapi informasi ini bukan sekadar memberitahu kepada kita tentang apakah filter ini stabil atau tidak. Kita bisa lihat dari gambar pole dan zero ini banyak sekali, dan salah satunya kita bisa lihat apakah ini low pass filter, high pass filter, atau band pass filter dengan cut off di berapa. Nah, kita tahu bahwa ini, lingkaran ini saya sudah ajarkan dimulai dari omega sama dengan 0, berputar ke sini terus sampai di sini, omega sama dengan omega S per 2, kemudian berputar sini kembali omega sama dengan omega S, kembali lagi 0. Atau kalau kita pakai frekuensi, Hertz misalnya, ini berarti F sama dengan 0, sampai sini adalah Fs per 2, kemudian di sini jadi Fs. Kalau di sini jadi 1/4 Fs, di sini jadi 3/4 Fs, gitu ya. Jadi ini frekuensi-frekuensinya. Nah, saya coba gambarkan ini dalam 3 dimensi agar Anda bisa membayangkan apa yang terjadi. Jadi misalnya saya punya kertas A4 seperti itu. Kemudian di sini saya gambar sumbu yang real, yang warna biru. Kemudian ini sumbu imajiner yang warna hitam. Kemudian saya punya lingkaran jari-jari satu, katakanlah. Oke, itu lingkaran jari-jari satu. Saya punya zero ada di sini, ada 2 biji, dan saya punya pole ada di situ, seperti ini. Oke, sekarang karena ini 3 dimensi, saya mau menggambarkan tentang sumbu yang vertikalnya seperti apa. Untuk itu, maka saya ingin membuat Anda membayangkan bahwa di atas kertas ini, saya pasang lagi kertas baru, atau saya pasang suatu frame, ya, satu frame baru, yang jaraknya 1 satuan di atas kertas ini. Jadi saya pakai warna hijau aja. Ini ketinggiannya 1 satuan. Jadi Anda bisa bayangkan, di atas ini saya pasang suatu layer terbuat dari karet, gitu ya, karet seperti karet seperti karet balon warna hijau.
1 cm atau 1 lapisan di atas. Jadi seolah-olah di atas sini saya pasang satu layer warna hijau, satu satuan di atas. Kemudian apa artinya pole dan zero? Yang artinya pole dan zero, saya mulai dari zero dulu. Zero artinya di titik ini saya pasang paku sehingga layer yang warna hijau ini menempel ke kertasnya. Jadi sini layernya menempel ke kertasnya. Sedangkan pole artinya di titik-titik ini saya jepit layer hijaunya, kemudian saya tarik vertikal ke atas sampai tak berhingga. Ini juga titiknya saya tarik vertikal ke atas sampai tak berhingga. Anda bisa membayangkan perubahan permukaan dari layer yang warna hijau, karena dia terbuat dari karet. Ketika saya tarik, bentuknya jadi seperti apa. Kemudian saya potong sekeliling ini. Saya potong sekeliling lingkaran ini. Jadi sekeliling lingkaran ini saya potong. Kemudian saya akan lihat bentuk penampang daripada kulit silinder ini seperti apa. Itu yang akan menunjukkan kepada kita respon frekuensi daripada filter untuk kita tahu filter ini low pass, high pass, atau band pass. Saya akan tunjukkan dalam plot 3 dimensi. Oke, jadi ini tadi lingkaran yang jari-jari satu, ini garis biru yang ini, garis hitam yang ini. Di sini saya pasang 2 buah zero, kemudian di sini ada pole yang saya tarik ke tak berhingga. Anda mau lihat bentuk permukaannya seperti apa, saya sudah buat dalam 3 dimensi. Anda bisa bayangkan ya. Ini saya tarik ke tidak berhingga, tapi saya potong satu tepat supaya tidak sampai gambar kita terlalu tinggi. Jadi 2 ini saya tarik ke tidak berhingga, sedangkan di sini saya tempelkan ke bawah sehingga selaput yang tadi ketinggiannya 1 itu jadi menempel ke bawah. Nah, Anda lihat bentuk tepi daripada silinder ini jadi berubah seperti ini. Nah, saya akan menggambarkan bentuk tepi dari silinder ini dan kita akan menemukan frekuensi respon daripada filter kita. Apakah ini low pass, high pass, atau band pass. Jadi ini ada garis tepat di omega sampai 0. Saya akan coba gambarkan di sini. Jadi saya gambar garis. Ya, garis yang ini. Ini di omega sampai 0. Kemudian saya pasang garis ke sana. Ini garis yang melengkung ini. Jadi putar terus sampai omega S per 2. Jadi sini dari 0, omega sampai 0. Sampai sini katakanlah omega S per 2. Saya teruskan lagi sampai omega S. Jadi dia putar lagi terus sampai di sini, sampai omega S lagi, gitu ya. Jadi omega S, omega sampai 0, di sini berarti 1/4, ada di sini ya. Omega S per 4, yang ini 3/4 omega S, gitu ya. Di belakang sini tepat di omega S per 2, saya ada buat garis begini supaya Anda bisa tandai kita sedang berada di mana. Ini garis yang putus-putus ini. Oke, sekarang saya akan menggambarkan kurva yang warna merah, tepian daripada kulit silinder ini. Saya akan pakai warna merah juga. Oke, waktu omega sampai 0, dia mulai dari 0, kemudian naik ke atas. Kira-kira sampai di tengah-tengah sini dia akan mencapai puncaknya. Jadi dia begini. Kemudian setelah dia sampai di 1/4 omega S, dia sudah turun. Kemudian dia akan terus. Ini ketinggiannya, kalau kita lihat ketinggiannya di 1. Jadi ini ketinggian 1. Sampai di tepat di garis putus-putus ini ketinggiannya 1. Kemudian lakukan yang sama, dia 1 terus. Sampai di sini dia akan begitu. Dan turun. Ini. Jadi 1 terus, kemudian naik. Sesudah lewat 3/4 omega S, dia akan naik sedikit. Kemudian dia turun sampai di omega S. Oke, kalau Anda lihat seperti ini, maka Anda tahu bahwa kita selalu lihat kalau dalam sistem digital, kita lihat cuma sampai frekuensi sampling per 2 atau omega S per 2. Nah, kalau bentuknya seperti ini, maka Anda tahu bahwa ini adalah filter high pass filter, karena frekuensi low-nya 0, kemudian jadi high, jadi 0. Jadi dengan Anda melihat seperti ini, Anda bisa bayangkan, oh karena ada zero di sini pasti 0, di sini dia akan naik ke atas, kemudian dia akan berjalan sini. Ini pasti high pass filter. Untuk ini saya akan tunjukkan kepada Anda, supaya mungkin Anda masih agak bingung sedikit, saya akan tunjukkan bagaimana kalau misalnya saya geserkan pole-nya ini lebih dekat ke sana. Lebih dekat ke pinggir. Anda bisa bayangkan apa yang terjadi. Itu sama saja ini saya geser makin ke pinggir. Saya akan bayangkan bahwa ini akan curam tambah tinggi begini. Oke, kita akan lihat bersama-sama. Nah, Anda lihat sekarang, zero-nya masih tetap di sini,
Tapi pole-nya saya sudah geser lebih ke pinggir sini, jadi mungkin lebih pinggir sini ya. Saya pasangnya tuh di 0,6J, ini min 0,6J, jadi lebih menuju ke pinggir lagi. Anda lihat apa yang terjadi. Kalau kita lihat 3 dimensi, ya ini ditarik ke tak berhingga. Kalau kita lihat respon frekuensinya sekarang, overshoot-nya sudah sangat tinggi, jadi jadinya begini. Gitu ya, Anda lihat terus. Nah, ini filter apa? Sekali lagi low pass filter. Tapi Anda lihat dari gini maka bukan overshoot, lebih tepatnya saya sebut pass band ripple-nya. Pass band ripple-nya jadi tambah besar karena saya meletakkan ini makin dekat. Kalau saya mundurkan seperti ini, lebih ke tengah lagi, misalnya saya pasang di 0,41, apa yang terjadi kita coba lihat. Nah, sekarang Anda lihat saya sudah geser pole-nya, zero-nya masih tetap di sini. Pole-nya saya sudah geser lebih ke dalam. Nah, Anda akan lihat apa yang terjadi. Tentunya makin passband ripple-nya akan makin kecil. Saya akan tunjukin bagaimana. Anda lihat bentuknya dari 0 dia naik, dari 0 sini dia naik, tidak terjadi ripple, dia naik langsung sampai di atas flat begitu ya. Di flat seperti ini, turun seperti ini. Inilah filter Butterworth. Jadi filter Butterworth itu dia menempatkan di 414 supaya filternya tidak terjadi ripple. Dan ini low pass. Saya harap dengan ini Anda bisa mengerti, dengan kita menggambar pole dan zero, maka kita sudah bisa tahu filter kita ini filter apa, gitu ya. Sekarang pertanyaannya, berapa cut off dari filter high pass ini? Ini filter high pass ya. Berapa cut off dari filter high pass-nya? Kalau kita lihat di sini, cut off-nya kira-kira ada di sekitar sini. Jadi ada busur lingkaran ini mulai dari omega sama 0 sampai omega sama dengan 1/4 omega S, kira-kira ada di sini. Jadi kalau kita dari sini sampai sini, kira-kira titik cut off-nya itu, frekuensi cut off-nya atau omega cut off-nya ada di situ. Nah, sekarang kita bisa tentukan tergantung frekuensi sampling kita berapa. Katakanlah frekuensi sampling kita, frekuensi sampling sama dengan 8.000 misalnya ya. 8.000 Hz, berarti di sini 0, di sini 4.000, 8.000. Berarti di sini 2.000. Jadi 0, 2.000, 4.000, 6.000, 8.000. Maka titik di sini adalah 1.000. Jadi kalau saya tempatkan seperti itu, kira-kira maka saya punya, jadi kalau saya buat filter, saya pasang zero di sini, saya pasang 2 buah pole yang 45 derajat ini, maka kalau frekuensi sampling saya 8 kilo, maka saya akan dapat high pass filter yang kira-kira cut off-nya ada di sekitar 1000 Hz. Atau bukan 1000 Hz, karena 1000 Hz itu pas di sini mungkin sedikit kurang, jadi mungkin 800 Hz dan sebagainya. Bagaimana kalau saya mau meningkatkan, katakanlah saya mau high pass filter tapi cut off-nya ada di 2000 Hz. Jadi tetap frekuensi sampingnya 8 kilo, saya mau cut off-nya ada di sini. Maka titik ini saya pindahkan ke sini. Saya geser ke sana, sehingga cut off-nya akan juga bergeser. Saya akan tunjukkan. Oke, sekarang saya sudah, zero-nya masih di sini, tapi pole-nya sekarang saya geser ke sini. Anda lihat tadi pole-nya ada di sini sekitar 45 derajat, sekarang sudah sekitar 90 derajat. Maka Anda lihat apa yang terjadi. Filternya masih juga high pass, tapi dia naiknya terus seperti ini. Ini saya hapus dulu. Oke, dia dari 0 sini dia naik sampai melewati Fs/4, dia masih naik terus begini. Baru dia ada di sini begini. Anda lihat ya. Ini Fs/4 masih naik, baru dia turun lagi. Kemudian dia sama begini. Oke, jadi sekarang titik cut off-nya sudah bergeser ke sekitar situ. Memang ini tidak terlalu akurat. Dan Anda lihat sini amplitudenya 2, mendekati 2, berarti kita harus kasih faktor pengali 0,5 supaya dia turun lagi di sini supaya kembali ke 1. Karena ini sudah jadi 2 di sini ya.
Itu nanti kemarin ada yang namanya K. Anda lupakan itu dulu. Anda sekarang lihat aja bahwa ini menjadi high pass filter. Atau coba saya ganti supaya kelihatannya lebih tepat. Ya, jadi amplitudenya sudah sekitar 1. Jadi Anda tahu sekarang, jadi dengan kita menggeser tadi pole-nya, maka saya bisa menggeser titik cut off-nya. Tapi tetap ini adalah high pass filter. Sekarang bagaimana kalau saya mau buat low pass filter? Ini gambar sudah agak terlalu ramai, saya akan buat gambar yang lebih sederhana. Jadi misalnya sekarang saya mau buat high pass filter, berarti waktu omeganya masih kecil di sini, ini waktu omeganya masih sama 0, saya ingin amplitudenya jangan 0. Sehingga saya jangan pasang di sini, saya jangan pasang 0 di sini. Saya ingin justru 0-nya saya pasang di sini, dan saya misalnya pasang pole-nya di situ. Jadi pasang pole di situ, maka Anda bisa bayangkan dua titik ini saya tarik ke atas ke titik tak berhingga, sedangkan di sini layer yang warna hijau tadi saya tempelkan ke bawah. Maka Anda akan bayangkan akan terjadi low pass filter. Kita akan lihat, saya coba buat gambar yang 3 dimensi. Oke, jadi ini saya sudah letakkan pole-nya di sini, dan 0-nya saya letakkan di justru omega S per 2. Saya berharap ini akan menjadi low pass filter. Anda lihat bentuknya jadi seperti apa? Ya, kita akan mulai dari sini ya. Saya gambar garis ini dulu pada saat omega sama 0. Ini omega sama 0, kemudian saya gambar garis lingkaran ini terus sampai omega S per 2. Ini omega sama dengan 0. Ini omega S per 2. Kemudian saya teruskan lagi sampai kembali ke tempat semula sampai omega S. Atau kalau F jadi Fs gitu ya. Ini saya ada gambar garis putus-putus supaya Anda tahu ini lagi di mana gitu ya. Yang ini adalah titik 1/4 omega S. Jadi di sini ada omega S per 4, di sini ada 3/4 omega S gitu ya. Jadi ini omega S per 4, omega S per 2, 3/4 omega S. Kita kembali lagi dari sini. Ini garis ini, sekarang saya gambarkan yang merah. Jadi dia mulai dari 1. Dia mulai dari sini, ketinggian 1, dia naik sedikit, kemudian dia turun. Begitu sampai 1/4 omega S, turunnya sudah sangat jauh. Jadi dia naik gini sedikit. Kemudian dia turun terus sampai di situ. Kemudian dia naik sampai kembali lagi di omega S. Jadi kalau Anda lihat setengah frekuensi sampling, inilah low pass filter. Cut off-nya di mana? Cut off-nya Anda lihat ada di sekitar di sini. Karena saya pasang begini, maka ada di ini omega 0, ini omega S, ini 1/2 omega S, kira-kira ada di, ini 1/2 omega S, ini 1/4, maka ini ada 1/8 omega S. Maka tergantung omega S kita berapa atau frekuensi sampling kita berapa. Misalnya frekuensi sampling kita ada di 10 kilo, maka ini 5 kilo, ini 2,5 kilo, maka ini cut off-nya ada di 1250 Hz. Inilah gambaran kira-kira yang saya bisa tunjukkan bagaimana kalau kita melihat pole dan zero, kita bisa tahu bahwa filter kita ini filter high pass, low pass, atau band pass. Nah, dengan cara ini, maka langkah selanjutnya adalah kita bisa mendesain filter. Saya akan dengan menggunakan pole dan zero, saya akan merancang, bisa mendesain filter low pass, high pass, band pass, dan segalanya dengan cuma menempatkan pole dan zero saja. Saya akan tunjukkan itu dalam video berikutnya.